Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana nih kabarnya dari SMP kita? Apakah ada yang masih semangat ataukah gimana? Jadi gini ya, pada siang hari ini kita akan membawakan tema tentang etiket dalam kehidupan bersosial. Kenapa sih kita membawakan tema ini? Karena kita sadar betul bagaimana pentingnya memiliki etiket yang baik dalam kehidupan bersosial kita. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Igede Feril Kusumawardana, biasa dipanggil Feril. Aku alumni dari SMA Taruna Nusantara. Sebelum kita mulai untuk menjelaskan apa saja sih etiket yang perlu kita lakukan, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa arti dari etiket. Apa sih etiket itu? Jadi, etiket itu berasal dari kata bahasa Perancis yang berarti etiquette, yang dalam bahasa Indonesia berarti suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antar kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Sebagai contoh, ketika kita tinggal di Jawa misalkan, biasanya kita menemukan anak muda yang berjalan di depan orang tua dan kemudian anak muda ini menundukkan sedikit atau membukukan sedikit badannya ketika melewati di depan orang tua itu dan mengucapkan, permisi. Nah, seperti itulah contoh kecil dari etiket. Kemudian bersosial. Kita juga harus mengetahui apa arti bersosial. Hidup bersosial yaitu adalah hidup yang memiliki interaksi yang ada dari 2 orang ataupun lebih. Jadi ketika kita bertemu dengan orang lain, itu artinya kita sudah bersosial. Karena sebagaimana mestinya kita, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Dan ketika terjadi interaksi antara kita dan orang lain, itu berarti kita sedang berada di kehidupan yang bersosial. Seperti itu teman-teman. Kemudian, nah, etiket itu ada banyak contohnya ya. Di sini yang pertama aku kasih tahu 3 magic words, 3 magic words. Seperti artinya 3 kata magic, yaitu ada maaf, tolong, dan terima kasih. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu apa artinya maaf, tolong, dan terima kasih, tapi mungkin beberapa dari kita masih jarang menggunakan kata-kata ini dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya kata maaf. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, kita seringkali lupa akan mengatakan kata maaf itu. Yang kita tahu hanyalah mungkin ini adalah kesalahan yang wajar ataupun yang mungkin aku nggak sengaja untuk melakukan ini sehingga aku nggak perlu mengucapkan kata maaf dan itu harusnya salah. Karena sengaja maupun tidak sengaja kita melakukan kesalahan pada orang lain, itu hendaknya kita mengucapkan kata maaf. Di sini juga aku harus tahu bahwasanya maaf itu bukan berarti ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, tetapi juga ketika kita ingin meminta bantuan pada orang lain, kita juga perlu mengucapkan kata maaf. Sebagai contoh, "Maaf ya, aku mengganggu waktu kamu, aku boleh minta tolong ini nggak?" Nah, seperti itu. Kemudian ada yang kedua adalah tolong. Seringkali kita lupa untuk mengucapkan kata tolong ini. Sebagai contohnya, jika kita meminta bantuan kepada teman kita untuk menutup pintu kelas ataupun menutup jendela kelas, kita cuma bilang, misalkan, "Charles, Charles tutup pintunya dong," atau "Charles tutup jendelanya dong." Nah, kita lupa akan kata tolong ini. Sebaiknya kita harus mengucapkan kata tolong ini di depan kalimat ataupun di akhir kalimat. Sebagai contoh, "Charles, tolong tutupin pintu dong." Nah, itu akan lebih terkesan lebih sopan dan menghargai si Charles. Kemudian ada yang ketiga, ada kata terima kasih. Seringkali kita juga lupa akan kata terima kasih ini. Yang kita tahu, terima kasih mungkin ketika kita mendapatkan uang ataupun kado, hadiah-hadiah yang besar. Padahal tidak, terima kasih ini bisa kita ucapkan ketika orang lain itu membantu kita dengan bentuk apapun, ataupun kita mengambil waktu orang lain untuk melakukan suatu hal, kita harus mengucapkan terima kasih. Sebagai contohnya saat ini aku, mengambil waktu teman-teman di sini untuk mengikuti live teaching pada hari ini. Maka dari itu aku hendaknya mengucapkan terima kasih ya teman-teman sudah meluangkan waktunya. Nah, seperti itu. Kemudian ada 3S, senyum, sapa, dan salam. Mungkin dari kita semua sudah tahu apa sih 3S ini, tapi yang jarang kita temui adalah bagaimana praktiknya. Ketika kita bertemu dengan orang lain, bagaimana kita tentang cara kita atau habit kita itu udah jarang seperti ini. Sebagai contoh, 3S ini ada senyum, sapa, dan salam. Ketika kita bertemu dengan orang lain, kita harus tersenyum terlebih dahulu agar
suasana yang tercipta antara pertemuan kita ini terasa lebih menyenangkan, tentang lebih happy, bukan yang murung ataupun sedih seperti itu. Kemudian sapa dan salam ini merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sapa, sapa bisa seperti, "Hai bro, apa kabar?" Kayak, "What's up bro?" Tapi kita di sini harus tahu juga, sapa ini tentang ke siapa kita berbicara, tentang lawan bicara kita siapa. Karena ketika kita sudah mengetahui siapa lawan bicara kita, disitulah kita mengetahui bagaimana sapaan yang tepat. Sebagai contoh, misalkan aku bertemu dengan teman aku, mungkin aku bakal bilang, "Hai bro, apa kabar?" Santai. Tapi ketika aku bertemu dengan orang yang mungkin lebih tua daripada aku, seperti bapak guru ataupun ibu guru, pasti beda sapaannya, seperti, "Selamat pagi Ibu, bagaimana Ibu kabarnya?" Pasti beda cara kita menyampaikannya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah salam. Salam ini bisa bervariasi, bisa selamat pagi, selamat malam, dan juga selamat siang, seperti itu. Kita juga harus mengetahui kapasitas kita sebagai apa, sebagai siapa, kita berbicara dengan orang lain, dan yang balik lagi tadi, kita harus mengetahui betul siapa lawan bicara kita. Nah, yang ketiga ini ada eye contact, di mana kita harus memperhatikan orang yang sedang berbicara kepada kita, agar orang yang sedang berbicara itu bisa mendapatkan apresiasi secara tidak langsung dari kita. Sebagai contoh ketika aku berbicara di depan orang banyak, ataupun di depan satu orang doang, itu hendaknya orang lain itu memperhatikan kita agar kita juga merasa, "Oh, orang ini menghargai saya ketika saya berbicara." Dan ketika kita sebagai orang yang mendengarkan, kita juga seperti itu, kita harus melihat orang yang berbicara kepada kita agar terkesan, "Oh, oke, ini orang memperhatikan aku, jadi aku harus juga bisa respect, saling respect pada orang lain," seperti itu. Nah, setelah itu ada jaga privasi orang lain. Bukan berarti kita memiliki hak untuk berbicara itu kita gunakan seenaknya, tidak. Tapi kita juga perlu tahu kapasitas kita sebagai manusia ini seperti apa, kepada siapa kita berbicara, dan kepada siapa kita ngobrol tentang hal-hal tertentu. Sebagai contoh misalkan aku sedang berbicara kepada teman-teman aku mungkin bisa fair, kita akan membahas masalah tugas ataupun masalah yang lain-lain. Ketika dengan sahabat aku bisa cerita-cerita tentang masalah mungkin percintaan dan masalah kehidupan yang lainnya, tapi tidak dengan orang lain yang baru kita kenal. Dan itu yang harus kita ketahui tentang bagaimana sih atau apa sih kapasitas kita ini kepada orang lain tersebut, agar kita juga mengetahui batasan-batasan yang harusnya kita omongin atau topik-topik apapun yang harus kita obrolin agar tidak melampaui batas dari batasan kita tersebut, seperti itu. Dan yang terakhir adalah menepati janji. Kenapa sih menepati janji ini sangat penting? Karena di saat kita bertemu dengan satu orang, bagaimana personal branding yang kita bangun itu harus sesuai dengan, omongan kita, janji kita. Itu kenapa menepati janji ini saya taruh di terakhir, karena ini adalah dasar ketika kita akan bertemu dengan seseorang. Bagaimana cara kita membuat orang itu percaya kepada kita dengan cara menepati janji ini. Nah, lalu gimana sih caranya kalau misalkan kita tidak bisa menepati janji kepada orang lain ini? Apakah kita tidak memberitahu mereka, tiba-tiba kita tidak datang? Tidak. Caranya adalah dengan cara kita memberitahu. Ketika kita mendapatkan halangan tertentu, kita harus mengetahui halangan apa itu, dan sebaiknya kita harus menjadwalkan ulang untuk pertemuan itu. Hal ini bisa kita gunakan agar kita juga bisa menghormati orang yang akan kita temui, dan orang yang kita temui juga merasa terhormati oleh kita. Nah, kita bisa contoh misalkan, aku tidak bisa ketemu dengan, Kak Sehri misalnya, aku pasti bilang dari awal kayak, "Kak Sehri, maaf ya, ternyata besok aku ada acara ini, jadi mungkin aku nggak bisa datang, sekali lagi aku minta maaf ya." Nah, setelah kita minta maaf, lalu kita bisa menjadwalkan ulang dengan Kak Sehri, "Kak Sehri bagaimana nih kalau misalkan ketemunya hari ini saja, mungkin aku dari itu lebih free gini-gini." Nah, seperti itu. Aku juga mau tahu dong, di sini kalian ada yang bisa kasih contoh lain nggak, caranya menepati janji ataupun cara kita untuk membuat appointment baru, membuat janji baru kepada orang lain? Mungkin ada adik SMP-nya, ada yang tahu bagaimana cara kita meminta maaf, meminta jadwal ulang, yang tahu aku kasih hadiah nih entar. Ayo teman-teman, nih yang tahu bisa jawab pertanyaan Kak Feril nih, atau kasih contoh gimana sih caranya menepati janji atau pakai rewards yang tadi itu dan lain sebagainya. Gimana nih? Ada yang berani nggak nih buat uh,
jawab pertanyaan dari Kak Feril. Yang berani ntar aku kasih dia loh. Apa Kak? Oke. Kak, Ini, tolong dong kasih aku contoh gimana cara kita buat meminta maaf ketika kita tidak bisa menepati janji kepada orang lain, dan caranya kita untuk menjadwalkan ulang pertemuan itu. Nah, ada Robin nih. Ya Kak, sebelumnya kenalin nama saya Robi ya Kak. Jadi kalau menurut Robi pribadi itu cara menepati janji, cara meminta maaf untuk kesalahan yang kita buat kayak mengikat janji itu ada beberapa cara sih. Tapi yang lebih sering utamain tuh gini. Sebelum kita janjiin sama seseorang itu, kita tuh dari hari-hari jauh kita mikirin bahwa hari ini tuh ada acara nggak ya? Kayak misalnya hari hanya ada acara nggak ya gitu kan? Kalau nggak ada, baru kita bisa janjiin. Kecuali kalau masih labil gitu, kayak misalnya tiba-tiba ada acara dadakan, kita nggak usah janji gitu. Soalnya kalau kita udah janji duluan, tapi tiba-tiba ada acara dadakan, itu malah jadi ngebebanin ke diri kita sendiri. Nah, dengan cara tersebut itu lumayan ampuh sih. Terus kalau cara untuk meminta maafnya, lebih baik diomongin baik-baik gitu misalnya. Kayak, aduh maaf ya nggak bisa datang tadi ini, untuk menebus kesalahannya, untuk menebus kesalahan yang saya perbuat, saya harus apa, atau pokoknya supaya bisa mengambil hati dia gitu. Karena belum tentu kita udah minta maaf, dianya udah maafin, tapi di hatinya belum gitu. Jadi takutnya tuh kalau kita jadwalin ulang, dia malah kayak apa ya, kayak malas gitu sama kitanya gitu. Jadi kita usahain dulu, ambil hatinya dulu, langsung kita jadwalin. Kalau udah diambil hatinya, baru kita jadwalin kembali gitu Kak. Itu sih Kak. Terima kasih Kak. Oke, makasih Robby. Nah, dari Robby itu udah cukup bagus ya teman-teman. Robby mungkin bisa kirim nomor teleponnya ke aku ya. Setelah aku kasih GoPay atau Dana, oke? Oh iya Kak. Terima kasih Kak. Ya, setelah itu, nah ini ada kutipan dari Alexander McCall Smith, yaitu sopan santun adalah landasan utama masyarakat yang beradab. Ya, makanya dari itu ketika kita ingin disebut sebagai manusia atau masyarakat yang beradab, kita harus memiliki sopan santun terlebih dahulu, karena itu adalah dasar dari kita berhidup sosial. Nah, kita udah sampai di sesi tanya-tanya jawab nih. Mungkin ada yang mau tanya-tanya atau dirinya? Yuk teman-teman yang mau tanya-tanya tentang materi tadi nih, tentang etiket, silahkan nih, dipersilahkan buat nanya ke Kak Feril. Ada nih yang mau tanya-tanya? Yang mau tanya bisa langsung raise hand atau bisa di chat. Nih ada dari Robi. Aku bacain ya Kak Feril pertanyaannya. Iya. Oke, pertanyaannya adalah kata maaf kepada orang dalam Aku mau tanya Kak, pertanyaannya agak melenceng dikit. Robi mau nanya gimana cara supaya berhenti mengucapkan kata maaf pada orang dalam bersosialisasi, padahal diri kita nggak salah sama sekali, bahkan yang salah adalah mereka. Mungkin aku bisa simpulin, maksudnya untuk mengatakan maaf atas kesalahan yang kita tidak perbuat nih Kak. Gimana nih tanggapan Kak Feril? Ya, jadi yang pertama, ketika kita sudah bisa untuk meminta maaf walaupun kita tidak melakukan kesalahan, itu berarti kita sudah sedikit dewasa tentang hal ini. Karena dengan kita meminta maaf tanpa kita melakukan kesalahan, itu berarti kita secara tidak langsung kita menyindir orang lain tentang kesalahan mereka yang tentang kesalahan yang mereka buat. Nah, ketika kita mungkin merasa terbebani, aku nggak salah, tapi aku minta maaf. Itu sebaiknya untuk ke diri kita harus lebih ikhlas. Dalam artian, aku minta maaf ini ikhlas, aku nggak meminta balasan dari mereka. Karena aku hanya ingin memberitahu mereka tentang bagaimana etiket yang benar, meskipun kita tidak salah, tapi kita meminta maaf. Dan juga itu bisa dijadikan sebagai media untuk orang lain bisa belajar dari kamu. Jadi, Robi, saran aku, jangan kamu berharap orang lain akan mengerti kamu, tidak, tapi kamu harus ikhlas tentang kata maaf itu.
Dalam kutipan kamu harus di kelas itu, oke aku minta maaf ini, aku tidak meminta imbalan apapun, tapi aku emang ingin mengajarkan bagaimana sih etika yang benar di dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti itu. Terima kasih Kak Feril jawabannya nih. Berarti maaf itu bukan berarti belum tentu kita yang salah aja nih teman-teman. Bisa jadi kita bisa mengajarkan tentang etiket ke orang lain yang salah kayak gitu dengan kita berminta maaf. Nah, mungkin karena waktunya terbatas, terima kasih Kak Feril atas waktunya. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya lagi tentang etiket, bisa langsung tanya ke Kak Feril secara langsung lewat personal chat. Nah, teman-teman, aku mau sedikit bahas juga nih tentang etiket nih. Tadi ada privasi dan juga ada tolong kayak gitu. Nah, di dalam bersama belajar ini, kalian juga diajarkan untuk beretiket nih, khususnya privasi. Jadi ketika kalian ingin chat kakak-kakaknya, pastikan itu di jam-jam yang jam-jam normal ya teman-teman, nggak di jam istirahat seperti di atas jam 9 malam, itu termasuk sebagai etiket kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang belum ganti namanya atau rename display name-nya, silahkan di rename dulu supaya kakak-kakak operatornya bisa bantu untuk masukin kalian ke masing-masing breakout room. Nah, kalau udah, kita langsung masuk aja ke breakout room-nya. Dan semoga kelas hari ini bisa menyenangkan dan juga